Maut di gerbong maut. Wagon Bondowoso Wonokromo. Tak ada yang menduga makan sore itu bakal jadi menu terakhir mereka. Tak ada yang tahu di 22 November 1947 bakal seperti apa waktu berlalu. Usai melahap ransum serampangan, para pejuang digiring ke sel berdesakan. Lalu ada yang memendam cemas, ada pula yang sibuk berkemas, walau tak tuntas bagaimana esok nasib ditetas. Sejak agresi pertama 21 Juni 1947, didukung senjata canggih siasat jitu, Belanda menggempur gila-gilaan hingga pasukan Republik kelabaan. Laskar Semut Merah yang semula berjaya di area Tapal Kuda kelimpungan, kehilangan daya. Tersebab laporan mata-mata yang berkhianat, Poswari disergap. 14 November disekap di Jalan Jember, tempat markas Brigade Marinir Nan Jemawa, badan intelijen yang pernah dilatih Amerika. Kesatuan penganiaya tawanan khusus berbekal kekerasan. Setiap pejuang yang tertangkap disikat, disiksa berat, entah oleh kenil berdarah pribumi, campuran, atau bule asli. Komandan polisi Maesan itu pun tak terhindar dari deraan pilu. Sehari kemudian bersama beberapa pejuang dijebloskan ke penjara Bondowoso yang kelam lebih dari seminggu mendekam. Singgih sejak 20 September dikurung, usai rumahnya dikepung. Kala siksaan rampung, berhari-hari dibekap di WC jorok pekat sebelum disekap jeruji besi pengap. 23 November 1947, Sabtu sudah berganti Minggu. Saat waktu menunjuk pukul 1, para tawanan dibangunkan. Meski baru 4 jam kemudian, Van den Dorp, komandan lawan, memerintahkan masing-masing berbaris 4 orang kala berjalan ke halaman. Mereka bakal dikirim ke Surabaya untuk interogasi dan pencegahan agar tak melarikan diri atau kembali berperang. 1/4 jam kemudian, 100 pejuang layaknya pesakitan dibawa ke stasiun kota yang sepi, di mana 3 gerbong barang telah menanti. Tanpa sarapan,
Tak ada belas kasihan bagi perut keroncongan, semua digiring ke wagon mungil, dijaga ketat oleh marinir dan serdadu penil. Tak ada jendela dan ventilasi bagi gerbong-gerbong berukuran mini, berdinding seng tanpa celah sama sekali. Di hari biasa mereka mengangkut barang atau binatang. Di hari istimewa setiap wagon menampung lebih dari 30 penumpang. 7:30 loko berderak, kereta bertolak tanpa gejolak, udara masih menguar segar. Menjelang siang, ketika matahari meniti langit tertinggi, derita dan sengsara nyata dimulai. Gerbong pertama beregistrasi GR5769 paling syarat penumpang. Perlahan-lahan udara merupa ampas, pengap, merayap saat bernapas, sebab para paru-paru saling bertukar karbon dioksida. Dibumbui asam lambung yang menyemburkan tuba. Mulut hanya meniupkan sisa usia, hidung menghisap celaka semata, sementara di atas kepala sang atap lahap menyerap bara surya, menjelma binal hawa panas yang menebar bencana, mendidihkan semua ruang yang tersiar. Pukul 11, para raga mulai lemas, nyawa serasa hendak lepas. Memasuki stasiun Kalisat, 6 pejuang mendahului mangkat. Ketika mereka minta tolong sambil menggedor-gedor gerbong, penjaga cuma berkata, "Air tak ada, angin tak ada, cuma peluru yang tersedia." Di Jember, 6 lagi pejuang wafat ketika kereta istirahat. Seluruh rangkaian dijemur selama 3 jam. Sumpah dan kegerahan merupa siksa tak terperikan. Para kerongkongan kian kering kerontang. Di stasiun Kelakah, hujan menjadi berkah. Meski lapar dahaga dan sesak masih membekap jiwa, kesegaran sempat menoktahkan harapan. Tak ada yang tersisa kecuali doa. Para pejuang menggedor-gedor gerbong begitu kereta tiba di Probolinggo, sambil berteriak parau, menjerit sengau di remah-remah daya. Kabar kematian mereka bisikkan. 30 orang menarik napas penghabisan. Kian angkuh dan acuh para penjaga, kecuali seorang
yang menghardik murka. Kami lebih suka kalian mati semua. Sesudah 15 jam dihajar sengsara, bergelut dengan maut dalam gerbong maut, di stasiun akhir Wonokromo kereta tiba. 46 pejuang wafat, 12 nyaris sekarat, 30 lunglai dan pucat. Cuma 12 masih sehat. Mereka yang lolos dari kematian diperosokkan ke penjara Bubutan beberapa bulan, baru dibebaskan setahun berselang.